Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa tsumma yu'idu. Inna zalika 'alallahi yasir. Qul siru fil ardi pangduru kaifa bada'al khalqa summallahu yungsi'un nas'atal akhirah. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilaihi tuqlabun. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat beserta salam tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, dan sampai kepada kita semua yang hadir di sini. Semoga acara pengajian ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua yang hadir di sini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia, orang tua kita apabila sudah meninggal dunia, mereka sudah ada di alam kubur. Semoga di alam kuburnya mendapat nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum bi barakati umul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir untuk kita semua yang hadir di sini, semoga kita semua diberi kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala pada suatu saat apabila kita keluar dari dunia ini, mati dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan sore ini kita akan membahas surah Al-Ankabut ayat 19, ayat 20 sampai ayat 21. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa summa yu'idu. Inna zalika 'alallahi yasir. Qul siru fil ardi pangduru kaifa bada'al khalqa. Summallahu yungsi'un nas'atal akhirah. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Yu'adzibu may yasha'u wa yarhamu may yasha' wa ilaihi tuqlabun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, awalam yarau, apakah kamu tidak melihat? Awalam yarau, apakah kamu tidak memperhatikan? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kaifa, bagaimana? Yubdi'ullahu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang pertama al-khalqa kepada makhluk. Summa yu'iduhu, terus Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya. Inna zalika, sesungguhnya yang demikian, Allah, menurut Allah Subhanahu wa taala, yasirun, sangat mudah. Hadirin ahli pengawasan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua supaya memperhatikan pada ciptaan Allah. Kalau bahasa dalam pendidikan, dunia pendidikan atau akhir semester biasanya mahasiswa itu dia suka membuat semacam satu penelitian. Pada ngadamel skripsinya, Bu. Ibu kantas ngadamel skripsi, Bu. Bu, kantas membuat skripsi, Ibu pernah? Kalau S1 itu kan skripsi, S2 tesis, S3 disertasi. Artinya gini, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita supaya kita itu membuat research atau membuat penelitian. Bahasa Sunda nama
Allah miwarang ka urang sadaya supaya urang teh kedah nalungtik kana hiji sesuatu. Ku kalimah dina surah Al-Ankabut ayat 18. Itu Allah memerintahkan kepada kita supaya melaksanakan penelitian. Biasanya apabila seseorang membuat penelitian, itu ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan baru selesai dalam membuat penelitian. Bahkan mereka ada yang membuat penelitian sampai ke ruang angkasa. Bagaimana keadaan benda-benda yang ada di luar angkasa? Itu penelitian. Apakah di ruang angkasa itu ada makhluk hidup? Bagaimana kondisi di ruang angkasa? Cing, ibu pernah berangkat ke bulan, pernah gak? Bu, pernah berangkat ke bulan? Oh, belum. Belum pernah, betul? Belum. Ibu pernah melaksanakan penelitian? Pernah tidak, Bu? Ada penelitian yang ilmiah sesuai dengan kaidahnya, bahasanya seperti ini, lalu sistematikanya seperti ini. Ada yang penelitian yang biasa. Ibu-ibu kemungkinan pernah melaksanakan penelitian secara penelitian sederhana. Ibu pernah nyayur itu, Bu? Bu, ibu pernah nyayur? Ada sayur apa aja? Lamun seueur teuing caina seueur etana teh disebatna teh sayur naon, Bu? Lamun seueur caina disebatna sayur naon? Sayur yang banyak airnya. Sayur bening. Terus lamun caina sedikit, airnya sedikit, disebutnya sayur naon, Bu? Oseng ya. Ibu pernah nyayur oseng tuh, Bu? Ibu melaksanakan penelitian secara sederhana. Seandainya umpama sayur yang tadi, Bu, yang sedikit airnya, kata ibu garamnya segini, naon samarana teh, Bu? Pami nyayur, garam, naon deh? Gula, terus bawang, pecin, bawang merah, bawang putih. Itu bisa ibu itu dalam penelitian sederhana antara sayur yang banyak airnya dengan sayur yang sedikit airnya, masakannya itu atau yang dimasukkan itu beda, nggak sama. Itu berarti ibu pernah melaksanakan satu penelitian yang sifatnya sederhana. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kita, awalam yarau, apakah kamu tidak melihat? Atau bisa bahasa yang lain, Bu, apakah kamu tidak memperhatikan? Lamun dina bahasa, Bu, dina kajian ahli bahasa, benten teu antara melihat dengan memperhatikan. Benten tuh, Bu? Benten. Kalau kita melihat, pandangan kita terbatas. Pandangan kita. Jadi kalau melihat hanya dengan mata, kasat mata saja, kahalangan tembok, kira-kira, Bu, kira-kira penglihatan orang, lamun kahalangan tembok tembus moal. Jadi kia penglihatan kita. Kalau kita ada di masjid ini, kita melihat menggunakan mata, berarti yang kita lihat itu hanya ada yang di masjid. Tapi kalau lamun aya kaca berarti tembus.
tapi bisa kita melihat dengan hati. Ningali dengan hati. Ibu tiasa tuh, Bu. Coba ya, Bu. Contoh sederhana. Ibu ayeuna, ibu sekarang ya, sekarang bisa membayangkan umpama di rumah ibu seperti ada apa aja di rumah ibu. Tiasa kebayang tuh, Bu. Di halaman seperti ada pohon apa, terus di kamar lamun lomari jumlahnya ada berapa, warnanya berapa, bisa kebayang kok ibu tuh? Kebayang. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita supaya kita itu memperhatikan alam semesta. Awalam yarau, apakah kamu tidak memperhatikan? Awalam yarau, apakah kamu tidak melihat? Kaifa yabda'ullahul khalqa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini, Bu, Allah menyuruh kita supaya berpikir. Ibu dulu ya, ketika masuk SD suka berpikir gak, Bu? Kalau masuk di sekolah ya mah, masuk di SD sekolah, ibu berpikir gak? Berpikir. Apalagi kalau diberi pelajaran, biasanya pelajaran yang suka berpikir pelajaran apa, Bu? Matematik. Matematik. Jadi ibu kalau di SD diberi matematik, ibu suka mikir gak, Bu? Mikir. Masuk lagi ke SMP, umpama ibu di SMP, apakah berpikir lagi atau otak tersebut digunakan untuk berpikir atau tidak, Bu? Suka berpikir? Suka. Masuk lagi ke SMA, kita itu suka berpikir, memikirkan pelajaran. Tapi kalau sudah tua seperti ini atau sepuh seperti sekian kieu, anger osok diange mikir keneh, Bu, osok tara. Bu, kondisi sekarang, kalau dulu itu kita suka memikirkan pelajaran matematik, ada soal berpikir. Ari teu sepuh kieu osok aya mikir tara. Sok mikir naon atuh, Bu? Suka dipakai berpikir? Suka. Memikirkan apa, Bu? Ya, betul. Yang bagus itu memikirkan yang sekarang, lalu memikirkan yang akan apa? Yang akan datang. Itu bagus. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita supaya memperhatikan, melihat pada ciptaan Allah. Pami ditinggal kurang sadaya, nak, diperhataskan kurang sadaya, diperhatikan sama kita semua. Kita melihat ke atas, berarti ada ciptaan Allah. Adanya langit. Kita semua melihat di dunia ini, berarti ada bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menciptakan langit, bagaimana Allah menciptakan bumi, kira-kira pemikiran kita, Bu, logika kita, Allah menciptakan langit yang sangat luas. Allah menciptakan bumi yang sangat luas ini. Kalau seandainya manusia yang menciptakan langit, seandainya manusia yang menciptakan bumi, kira-kira berapa modal atau berapa uang yang harus dikeluarkan untuk menciptakan langit seandainya oleh manusia? Berapa materi yang digunakan untuk menciptakan bumi ini? Kira-kira modal, nak, Bu, modal ya mah. Modal lamun ngadamel langit sabarahaeun? Sabaraha triliunan, Bu? Lamun ya mah, umpama langit dibuat oleh manusia. Kenapa pada ayat ini awalam yarau kaifa yubdiullahul khalqa?
Seandainya langit ini diciptakan oleh manusia, kira-kira temboknya di mana, Bu? Temboknya berarti lamun langit didamel ku manusia, Bu, yang sangat luas ini bentuk langit bulat atau pasagi, Bu? Kelihatan kalau di dunia ini kelihatannya bukan pasagi, bukan persegi, tapi apa? Bulat. Berarti pondasi nah atau tembok nah lamun ieu mah didamel langit ku manusia, tembok nage kedah kumaha? Kedah bulat. Jeung di mana di pondasina? Ini bentuk kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seandainya bumi ini diciptakan oleh manusia, berapa tanah yang harus disediakan oleh manusia? Cing, Bu, tanah di alam dunia ieu nu kacida pisan seueurna upami ku otak urang sadayana we, kira-kira na sabaraha ton tanah nu aya di alam dunia, jeung ti mana eta tanah? Tiasa kahontal otak moal, Bu. Moal. Kita membuat satu bangunan paling besar umpama 1 miliar. Di rumah 1 miliar besar kecil, Bu? Besar. Paling modalnya seperti sebesar itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi. Langit yang sangat luas, bumi pun yang sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, silahkan perhatikan. Ini bentuk kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa menciptakan alam semesta ini. Yang kedua, Bu, kita melaksanakan analisa secara komprehensif atau melihat bentuk kekuasaan Allah. Yang kedua yang kita harus perhatikan, di dunia ini ada makhluk yang bisa bicara. Di dunia ini ada makhluk yang bisa berpikir. Di dunia ini ada makhluk yang bisa berjalan. Bahkan hatinya berfungsi, akalnya berfungsi, dia bisa berpikir, bahkan bisa membuat sesuatu apapun sehingga dunia ini bisa maju oleh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa berpikir, bisa berbicara, diberi hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabu makhluk anu di dunia bisa berpikir saha? Ti golongan apa? Manusia. Ari manusia tiasa berpikir? Tiasa. Jeung manusia mah saurna karakter manusia itu tidak akan puas. Jadi lamun tos kieu, tos hoyong kieu, hoyong kitu. Tos hoyong kitu, hoyong kumaha? Hoyong kieu deui. Geus hoyong kieu, hoyong kumaha deui? Hoyong kitu. Terus perkembangan manusia. Kata Allah, perhatikan bagaimana cara proses pembuatan manusia yang ada di dunia ini. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur rizki yang ada di dunia ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mematikan manusia yang ada di dunia ini. Walaupun kondisi sekarang disebutnya itu sedang pandemi. Pandemi kesehatan. Kenapa, Bu? Ada virus apa? Virus corona. Tasik, kota Tasikmalaya yang asalnya zona apa dulu, Bu? Hijau ya. Udah masuk zona hijau, asalnya merah, masuk zona hijau, sekarang masuk zona apa? Ya, zona merah. Terutama saya diam di Kecamatan Cipedes. Jadi Kecamatan Cipedes kelurahannya
hampir semuanya udah masuk zona apa? Zona merah. Jadi itu apa ya? Virusnya itu virus corona. Lalu umpama gini, ada orang mati. Pertanyaannya Bu, kita hubungkan dengan ini. Ada orang yang meninggal dunia. Apakah orang meninggal dunia tersebut oleh virus? Ini bahasa tauhid. Virus corona atau oleh Allah? Oleh siapa Bu? Oleh Allah. Manusia yang meninggal dunia semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Cuma kalau seperti kena virus yang tadi sampai meninggal dunia, seperti sekda yang apa ya, Provinsi Jakarta, dia itu sebab akibatnya itu oleh apa? Oleh virus. Tapi yang mematikannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang banyak sekali di muka bumi ini? Cuma manusia itu regenerasi, Bu. Manusia itu saling berganti. Dulu Ibu 40 tahun ke belakang, Ibu itu kira-kira 40 tahun ke belakang Ibu udah masih kecil atau usianya itu udah besar, Bu? 40 tahun kemudian. Di sini ada yang 50 tahun? Ada. Umpama yang usia 50 tahun sekarang, 30 tahun ke belakang posisi kita itu tidak seperti ini. Ini kata Allah Subhanahu wa taala harus diperhatikan. Tapi sekarang udah usia umpama 40 tahun. Udah usia 50 tahun. Udah beda gak, Bu? Beda tidak? Perubahannya sudah berbeda. Bisa jadi keilmuannya berbeda, materinya berbeda, fisiknya berbeda. Cing, kuat keneh mana, Bu, fisik antara Ibu usia 20 tahun dengan usia 40 tahun, usia 50 tahun atau usia 60 tahun, kuatnya kuat yang mana? Kuat usia 20 tahun, usia 30 tahun. Iya. Itu harus diperhatikan kata Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita posisi jadi anak. Ari ayeuna Ibu jadi naon? Bu. Dulu jadi anak, sekarang jadi apa? Betul. Jadi nenek. Posisi jadi nenek itu kalau sudah punya apa? Cucu. Punten. Di dia ibu-ibu ada yang punya cucu gak? Oh, ada. Berarti kalau cucunya satu berarti apa? Nenek. Kalau cucunya dua, kalau ibu jadi nenek, berarti suami ibu posisinya sekarang jadi apa? Kakek. Kalau cucunya satu, jadi kakek. Kalau cucunya dua, kakek-kakek. Kalau tiga berapa? Itu harus diperhatikan kata Allah, Bu. Perubahannya kita, sebutan panggilan kita. Dulu anak, sekarang rubah jadi ibu. Ibu sudah meninggal, umpama sebutan ibu rubah menjadi umpama jadi tina ibu jadi naon tadi? Nenek. Ayo tina nenek jadi naonnya? Bu, panggilan tina nenek jadi ibu deui atau napi jadi naon? Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau kaifa yubdiullahu al-khalqa. Kita itu harus tahu bahwa semua yang ada di alam semesta ini ada yang menciptakannya. Arahnya ke sana, Bu. Ibu siapa yang menciptakan? Anak ibu siapa yang menciptakan?
Lalu suami ibu diciptakan oleh siapa? Jawaban sederhananya oleh siapa, Bu? Oleh Allah. Jadi Allah lah Sang Maha Kuasa. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, sehingga karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, atau Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita itu dalam sehari semalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan, ya Allah, aku ini diciptakan oleh Allah. Ya Allah, bahwa aku ini diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain, kita semua hidup di dunia ini seperti dalam surah Al-Fatihah, kita dibacakan setiap waktu sholat. Ada perkataan, Bu, di antaranya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa katanya, Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah aku beribadah, dan hanya kepada Engkaulah, berarti kepada Allah, aku meminta pertolongan. Jadi gini, Bu, kenapa manusia diciptakan oleh Allah? Kata Allah, silahkan manusia untuk beribadah. Kita lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika duhur ucapan tersebut diucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku beribadah kepada Engkau. Ya Allah, aku meminta pertolongan kepada Engkau. Datang waktu asar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah aku beribadah, dan hanya kepada Engkaulah aku meminta pertolongan. Artinya, Bu, pada ayat tersebut, suatu saat apabila sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diteruskan pada surah Al-Ankabut ini, summa yu'iduhu. Summa yu'iduhu, terus kita semua akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yu'iduhu, kita semua akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya, Bu. Mata kita akan diambil oleh Allah, tangan kita akan diambil oleh Allah, hati kita akan diambil oleh Allah, kaki kita akan diambil oleh Allah, pendengaran kita akan diambil oleh Allah. Maksudnya gini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengambil pendengaran orang tersebut? Kalimat summa yu'iduhu, yang asalnya bisa mendengar, apabila pendengarannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira, Bu, yang asalnya mendengar, kalau pendengarannya diambil oleh Allah, ada suaranya yang sangat keras, tapi pendengarannya diambil oleh Allah, akan kedengaran tidak, Bu? Tidak. Penglihatannya diambil oleh Allah, bisa jadi matanya ada, tapi penglihatannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya ketika di dunia bisa melihat, ini kalimat summa yu'iduhu, yang asalnya di dunia ini bisa melihat, tapi penglihatannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat tidak? Pernah melihat gunung? Di Tasikmalaya kan banyak ada tempat rekreasi gunung, ya. Di mana, Bu? Gunung naon? Gunung naon? Gunung Galunggung. Umpama Ibu ke Gunung Galunggung melihat pemandangan Gunung Galunggung, ada di kota Tasik atau gunung naonnya, Bu? Mohon, di Cipedes kan itu aya gunung naon? Leres Ustad. Gunung naon? Gunung Sabelah. Gunung Sabelah tah. Tempat rekreasi atas sanes. Palanya eta mah. Terus di Cilemang aya gunung naon? Gunung Pereng.
Terus di Ciamis di sana ada gunung naon? Gunung apa, Bu? Gunung Sawal. Berarti lamun aya gunung Sawal engke gunung naon deui deh? Sawal, gunung naon? Hapit, gunung naon deui? Gunung Rayagung dan sebagainya. Maksudnya gini, Bu. Penglihatan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena penglihatan itu bukan milik kita. Suatu saat akan dilenyapkan penglihatan kita. Yang asalnya melihat, orang tersebut sama sekali tidak bisa melihat walaupun posisinya matanya ada. Berarti udah meninggal apa? Dunia. Yang seterusnya pada ayat ini, apabila suatu saat orang tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dua kondisi di alam akhirat. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'adzibu may yasha'u wa yarhamu may yasha'u wa ilaihi tuqlabun. Ini pada Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 21-nya. Artinya gini, Bu. Yu'adzibu may yasha', Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksa. Ini bahasa terjemah bebasnya seperti ini. Kepada siapa Allah Subhanahu wa taala memberikan siksaan tersebut? Man itu, Ibu, kalau bahasa santri itu nakirah atau general, umum. Allah akan memberikan siksa man kepada orang, kepada manusia. Manusia siapa? Yang pernah hidup di dunia ini. Ketika alam semesta sudah tidak ada, bumi sudah dilenyapkan oleh Allah, manusia sudah tidak ada di dunia ini, langit sudah tidak ada, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat ada orang yu'adzibu may yasha, ada orang yang diberi siksa oleh Allah Subhanahu wa taala man kepada orang yasha'u, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jantan kieu, Bu, engke di mana-mana jalmi kembali ke hadirat Allah, aya jalmi anu disiksa ku Allah, arahna kadinya. Jadi disiksa, dipaparinan siksa. Cing, Bu, jalmi lamun disiksa ya mah, manusia disiksa nya di alam dunia ieu teu keng lami-lami teuing. Disiksa na teh sabulan we, tiada henti, teu liren-liren. Kira-kira raos moal? Raos moal, Bu? Moal. Betah moal. Lamun jalmi sabulan disiksa tiada henti teras-terasan, raos moal? Moal. Ayeuna mah teu kaeng ageng-ageng teuing atuh disiksa na teh. Siksa kunaon nya, Bu? Siksanya ku apa? Umpama oleh bambu nya. Bambu sebesar ini umpama terus-terusan sakit. Apalagi kalau disiksanya itu seperti di di Jakarta, yang orang karena kasus dengan harta, orang tersebut dimutilasi teh di kumaha mohon dipotong-potong. Itu manusia udah kelebihan batas ya. Tapi tujuan dia berpikirnya itu tujuannya supaya menghilangkan jejak. Jadi semacam di apartemen, kalau sudah dipotong-potong berarti dimasukkan karena keresek, terus dimasukkan karena benda yang lain, diambil supaya aman. Jadi dia itu berpikirnya seperti itu. Kalau diambil langsung nanti kelihatan, tapi kalau dimasukkan umpama karena koper lalu dikuburkan, dia itu posisinya akan aman. Artinya gini, orang tersebut disiksa, bahkan menggunakan senjata tajam. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksaan oleh apa? An-nar. An-nar itu apa, Bu? Iya, api. Coba bayangkan, berarti hubungan dengan api. Umpama ada orang di dunia ini, jangan terlalu lama, 1 tahun. Apinya besar, menyala terus 1 tahun. Lalu orang tersebut dimasukkan ke dalam api. Jangan lama, tadi 1 tahun. Apinya itu terus menyala selama 1 tahun. Sesudah 1 tahun si api tersebut lalu padam.
Orang yang dimasukkan ke dalam api lalu diambil orang tersebut. Kira-kira orang tersebut bagaimana, Bu? Bu, jasadna kumaha? Aya keneh teh aya. Seep. Ai tulangna kumaha? Seep. Ai rambutna? Berarti pampayuna seep teh naonna? Rambutna. Nanti di akhirat apabila orang tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada ayat ini yu'adzibu mayyasha, ada orang yang diberi siksa oleh Allah Subhanahu wa taala tiada henti. Tapi yang kedua, Bu, kondisi yang kedua, kehidupan nanti di akhirat, wa yarhamu mayyasha'u wa ilaihi tuqlabun. Wa yarhamu, dan Allah akan memberi rahmat. Terjemah bebasnya, wa yarhamu, Allah akan memberikan kesehatan terus menerus. Kalau kita di dunia, hidup di dunia, ibu sehat terus atau pernah sakit? Pernah sakit tuh, Bu? Pernah. Enak sehat, enak sakit. Lama keneh urang aya nama. Lama keneh sehat, lama keneh sakit, Bu. Lamun umpama kieu, urang usia 60 tahun, 40 tahun sakit, sakitnya itu parah. 20 tahun sehat, kira-kira hidup seandainya seperti itu, enak tidak, Bu? Tidak. Kiamahnya akan kiamah. Jadi pada ayat ini ada orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut sehat terus, tidak akan pernah sakit. Lalu kalimah wa yarhamu mayyasha, ada orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala terus menerus, tidak akan diputuskan. Beda dengan di dunia. Di dunia mah sebanyak apapun rizki suatu saat akan putus, Bu. Umpama banyak rizkinya, bagaimana putusnya itu? Bisa jadi hilang si rizkinya. Banyak rizkinya bisa jadi terpakai. Kalau lama kelamaan, Bu, rizki kita semua lalu dipakai, habis tidak? Habis. Bisa jadi umpamanya masih banyak, hilang tersebut rizkinya itu apabila orang tersebut meninggal dunia. Orang meninggal dunia dibawa rizkinya gak? Hartanya dibawa gak? Orang meninggal dunia ada rumah, rumahnya dibawa tidak, Bu? Tidak. Orang meninggal dunia punya uang, uangnya dibawa tidak? Tidak. Orang meninggal dunia, umpama seperti istrinya meninggal dunia, suaminya dibawa gak? Bu? Bu? Suami istrinya meninggal dunia, suaminya dibawa tidak? Suaminya kemana tuh? Bu? Suaminya kemana lagi? Terima kasih, Ustaz. Oh, menikah lagi, kawin deui. Berarti payunya, payu. Alhamdulillah. Kesimpulannya gini, Bu. Apabila orang memperhatikan pada ciptaan Allah di dunia ini, apabila orang memperhatikan alam semesta ini, sehingga dia meyakini bahwa dunia ini ada yang menciptakannya, alam semesta ini ada yang menciptakannya, manusia ini ada yang menciptakannya, dia meyakini bahwa yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala, lalu beribadah kepada Allah. Pada ayat ini, wa yarhamu mayyasha wa ilaihi tuqlabun, orang tersebut akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang ada di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya,
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.